Pencabulan itu fitrah manusia. Teman-teman nggak salah dengar kok, pencabulan itu fitrah manusia yang gagal dikendalikan atau menyimpang ya. Dan itu yang akan kita bahas secara sederhana pada video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, pernahkah teman-teman kepikiran kenapa kasus kejahatan seksual seperti pencabulan itu terus terjadi? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu sepertinya terlebih dahulu untuk membedah fitrah manusia. Pada diri manusia ada akal sebagai pengendali utama, serta dua elemen dasar yang selalu menuntut pemenuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmani adalah dorongan fisik seperti makan, minum, tidur, buang air. Sementara naluri adalah dorongan psikologis yang terbagi menjadi tiga. Naluri mempertahankan diri, naluri beragama, dan naluri melestarikan jenis atau keturunan. Mari kita fokus pada naluri yang terakhir. Dorongan seksual dan kasih sayang demi keberlangsungan manusia. Ketika naluri seksual ini bergejolak, manusia secara alami akan bergerak memenuhinya. Disinilah peran akal dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan agar pemenuhannya diarahkan dengan benar. Masalahnya, kontrol akal individu saja tidak cukup. Ketika dorongan seksual bertemu dengan stimulus luar, ditambah adanya kesempatan, akal sangat rentan lumpuh dan diambil alih oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, butuh lapisan penjagaan kedua, yaitu kontrol sosial dari masyarakat yang ikut menjaga dan mengawasi. Jika masyarakat abai, maka penyaluran naluri dengan cara yang salah pasti akan jebol juga. Ini menjelaskan mengapa kasus pencabulan itu terus meningkat, bahkan di lingkungan pesantren. Jika individu lemah dan masyarakat acuh, maka lapisan pertahanan terakhir yang mutlak dibutuhkan adalah peran penjagaan dari negara. Itulah yang terjadi hari ini. Negara absen memberikan perlindungan secara sistemik. Masyarakat juga abai, menganggap normal hal yang seharusnya dilarang. Pergaulan laki perempuan, pacaran, santriwati yang belajar dengan kiainya berduaan ya dianggap barokah. Maka ketika gerbang kesempatan itu semakin terbuka lebar, benteng terakhir hanya akal individu. Ketika akal gagal mengendalikan syahwatnya, terjadilah pencabulan. Celakanya, ketika si pelaku berhasil menjalankan aksinya tanpa mendapatkan sanksi konsekuensi hukum, maka otak pelaku tadi akan terstimulus untuk melakukannya lagi di kemudian hari. Jadi yang bisa kita harapkan hari ini adalah penjagaan individu masing-masing ya. Gimana caranya kita menghindari dan menjauhi faktor-faktor yang bisa memicu gejolak naluri. Yang paling sederhana ya, ikut aturan agama, tapi pakai akal, biar nggak tersendak tuh, nelan dogma mentah-mentah.